melanjutkan bahasan kita tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tentang surga dunia, surga akhirat. Surga dunia itu harus melaksanakan peraturan-peraturan. Sementara surga akhirat tanpa peraturan. Tetapi kita itu pasti memilih surga yang tanpa peraturan. Tapi nggak bisa akan merasakan surga yang tanpa peraturan di akhirat nanti tanpa melalui surga yang menggunakan peraturan di hidup di dunia ini. Inilah pesan yang sangat luar biasa, tajam dari ahli pendidikan. Seorang pendidik bernama Luqmanul Hakim. Tapi beliau itu diabadikan namanya di surat Luqman. Jadi Luqmanul Hakim, Luqman yang punya ilmu hikmah, menyampaikan pesan kepada anaknya. Silakan ini kita lihat nih Pak. Ini videonya Pak Bandrio. Ini nih. Ya, saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini untuk mendapatkan hasanah di dunia dan akhirat. Qala Luqman libnihi. Menasihati Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia itu salah satu aslas. Ada 3 bagian peruntukannya. Sulusun lillahi, sepertiga untuk Allah. Wa sulusun linafsihi, sepertiga untuk dirinya sendiri. Wa sulusun lidzudi, sepertiga untuk cacing. Apa? Cacing. Di Allah, dirinya sendiri dan cacing. Jadi kita nih satu untuk Allah, satu untuk diri kita, yang ketiga untuk cacing. Jadi kita udah harus siap-siap buat cacing nih. Ini nasihat tajam sekali Luqmanul Hakim. Fa amma ma huwa lillahi ruhuhu. Adapun sesuatu yang dia diperuntukkan untuk Allah, kembalinya ke Allah, ruhuhu, yaitu ruhnya. Ruhnya itu diambil sama Allah. Bukan milik kita lagi, ya. Siapa miliknya? Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi amalu. Adapun sesuatu yang nanti kembali untuk dirinya sendiri, manfaatnya buat dirinya sendiri, amalnya, perbuatannya, apa yang dilakukan di dunia. Tentu ini dengan ilmu dan ibadah, atau tanpa ilmu dan tanpa ibadah, terserah ini amal kita. Yang ketiga, amma ma huwa liddudi jismuhu. Adapun untuk cacing ya, cacing apa ini? Jisimnya, jasmaninya. Lalu jasmani ini untuk siapa? Buat cacing. Jadi kita makan nih, minum, pokoknya berbagai konsumsi makanan-makanan fisik yang berasal semua dari tanah, sehingga lantaran makan kita sehat kita gemuk, begitu gemuk kita meninggal dunia, buat siapa ini? Cacing. Jadi kalau yang badannya gemuk, cacing bilang alhamdulillah ini orang gemuk, makanan gua banyak. Yang meninggal kurus, satu cacing istighfar dia. Ya. Nah, meskipun ada juga orang meninggal dunia, jasadnya enggak untuk cacing enggak makan. Siapa? Jasad Firaun enggak dimakan cacing. Untuk bukti sejarah, kalau Firaun itu pernah zolim, begitu, pernah mengejar-ngejar, bahkan ingin membunuh Nabi Musa. Sebagai bukti sejarah, ini nggak dimakan cacing. Yang berikutnya, jasad para nabi, jasad orang-orang soleh, jasad penghafal Quran, yang mengamalkan ilmunya,
dengan hukum-hukum syariat, maka jasadnya Allah pelihara. Walau alam kita ya. Begitu. Itu cara Allah. Yang berikutnya ini kalau untuk dirinya ya amal. Makanya amal yang untuk kita ya dengan ilmu dan ibadah tadi. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh kita. Yang Allah simpan ruhnya. Ruh inilah yang membuat kita nggak pernah meninggal sebenarnya. Hanya beda alamat saja. Gitu. Jadi sebenarnya hidup itu kan ada umur yang terbatas, ada umur yang tiada terbatas. Umur terbatas itu umur di dunia. Ada yang umurnya dari 0 sampai 33 meninggal. Namanya mengalami umur muda, sinus syabab. Udah kan kita jelasin? Kedua, ada yang mengalami umur tingkat kedua, namanya sinul wukuf, umur matang atau masa 33 sampai 40. Udah nggak ada ini orang. Yang ketiga, mengalami umur ketiga, sinul kuhulah, masa melemah, mulai tuh fisik-fisiknya udah mulai melemah, banyak penyakit. Umur 40 sampai 60, sampai di sini dia meninggal. Ada juga yang mengalami masa terakhir di dunia, namanya sinus suyuhoh, umur renta, umur manula, manusia langka, 60 sampai meninggal dunia. Baru meninggal, tapi kan gak selama-lamanya. Barulah wafat, begitu wafat ada umur lagi. Lahu awalun walaisa lahu akhirun. Berawal tapi gak ada akhir. Itu umur. Ada yang umur lama selama-lamanya di surga, ada yang lama di neraka. Tadi udah jelaskan. Ada 4 di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Begitu juga ada 4 di neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Sudah, kita nggak ulangi lagi ya. Nah ini yang harus kita siapkan. Begitulah Pak Wahyu tadi Bapak menanyakan bagaimana kalau ada orang yang menyikapi kita dengan keburukan kita atau fitnah macam-macam. Kita nggak perlu marah, nggak perlu kesel, nggak perlu benci. Bagaimana caranya? Kita itu tempatkan bahwa kita ini di akhirat sekarang. Jadi kalau udah berpikirnya akhirat, nggak mungkin kita akan marah. Yang ada amar ma'ruf nahi munkar. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini nasihat yang luar biasa dari Luqmanul Hakim. Yang kedua nih. Ya bunayya, wahai anakku, likulli insanin baitani. Sesungguhnya setiap manusia memiliki 2 rumah. 2 rumah ya Pak? 2. Saya punya 2 rumah nih. Nggak tahu Pak Wahyu punya 2 rumah nggak? Ini semua manusia kata Luqmanul Hakim, luar biasa. Baitun syahidun wa baitun ghaibun. Yang pertama rumah yang syahid, rumah yang nampak, bisa kita lihat, bisa kita indera dengan tangan kita, bisa diraba. Wa baitun ghaib, dan rumah yang ghaib, rumah yang enggak nampak, yang enggak bisa dilihat, enggak bisa diraba. Ya. Pertanyaan saya, ghaib itu ada apa enggak? Bisa ada, bisa enggak? Tapi enggak berarti kalau ghaib itu enggak ada, bisa jadi ada. Contoh, sekarang kita ada di majlis taklim nih, di majlis ilmu lampu Quran. Pak Wahyu, rumah Bapak kelihatan enggak sekarang? Enggak. Mata Bapak enggak lihat rumah? Enggak lihat rumah Bapak enggak kan? Tapi ada enggak di rumah? Ada. Jadi bukan berarti kalau enggak kelihatan di mata kita enggak ada. Ada. Sama. Surga ada enggak? Ada. Ada. Gaib enggak? Gaib. Ah, begitu maksud saya. Gaib tapi ada. Oke. Fala yulhiyannaka baitukal hadiru alladhi umruka fihi qalbi. Maka janganlah kamu terlalaikan oleh lantaran rumah kamu yang nampak. Hal mana umur kamu di rumah yang nampak ini sebentar sekali oleh. Ada yang umur tingkat pertama sebentar banget ya. Ada tingkat umur kedua, umur ketiga, umur keempat. Mendingan mana kita meninggal dunianya? Mendingan umur tingkat pertama atau tingkat yang sudah tua?
Enakan pertama malah, belum balik malah, nggak ada dosa, langsung ke surga, nggak ada pemeriksaan lagi. Kalau sekarang, udah lewat kita ya, udah tumbuh. Yang jelas nih Pak, kita nggak punya amal rasanya, yang ada kita punya dosa. Dosa mah udah punya kita ini. Nah itu yang berat. Jangan amal gua udah banyak, apa siapa? Dosa iya. Baik. Maka jangan tertipu atau jangan terlalaikan oleh rumah kamu yang nampak, di mana umur kamu sebentar sekali. Sebentar. Walaupun sampai umur 1000 tahun itu sebentar. Apalagi cuma ya 60 tahun. An baitikal ghaib, dari rumah kamu yang tidak nampak, alladzi umruka tawil, di mana umur kamu padanya tawil, panjang sekali. Ini nasihat yang luar biasa ya. Dari siapa? Luqmanul Hakim. Jadi begini nak, manfaatkan kamu tinggal di rumah yang nampak dengan ilmu dan ibadah. Gitu. Kalau menurut Hasan Al-Basri, agar kamu nanti dapat rumah yang gaib, di mana rumah yang gaibnya itu fil jannah, bukan finnar. Nih kalau ngaji model begini nih, kasus ijazah palsu selesai Pak. Nah, nggak buat apa? Buat pengacara ngabisin duit doang. Nah, ngapain pembela macam-macam? Ngabisin duit doang, gampang. Jujur aja udah, selesai. Karena kalau dengan jujur itu surga nanti. Tapi kalau bohong tempatnya di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini bukan kebencian. Ya, itu. Jadi hidup ini ya Allah. Jadi kitab Nasoih ini dinukil Nasoih Ibad semua ini. Jadi luar biasa ini kitab. Kitabnya tipis, tapi nasihatnya tajam-tajam. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda hajati ilai. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku istauda'tuka, menitipkan kepadamu ma qara'tuhu, apa yang sudah aku pelajari ini berupa ilmu ini ya Allah. Farduduhu ilayya, maka kembalikan lagi kepadaku ilmu tersebut ya Allah, inda hajati ilaih, ketika aku membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.